Rayuan si mulut comberan Fadlizon. Dulu celah program Presiden Jokowi, kini memujinya demi Prabowo menang Pilpres. Saya kagum dengan sikap Prabowo yang sepertinya pantang menyerah dalam hal panggung Pilpres atau panggung mencapai kekuasaan, hingga sudah 3 kali ikutan pentas Pilpres dan kalah. Kalau dalam sepak bola mencetak gol 3 kali namanya hat-trick. Kalau dalam Pilpres kalah 3 kali entah apa namanya. Dan juga kalau kalah sampai 4 kali, kira-kira apa namanya ya? Tolong jawab di kolom komentar ya. Sekarang di ajang Pilpres 2024, beliau masih mau ikutan lagi. Bagaimana kalau yang keempat kalinya beliau ikutan lagi dan kalah lagi? Apakah akan kembali menuduh pihak lawan yang menang sebagai pihak yang curang? Ataukah Prabowo akan melakukan ritual sujud syukur padahal belum ada keputusan resmi dari KPU? Semoga hal ini tidak terulang lagi ya. Semoga lembaga survei abal-abal tidak bikin keki Pak Prabowo. Bagi Prabowo, tampaknya kursi presiden harus diraih selama masih memungkinkan dan dalam beberapa kesempatan. Misalnya dalam acara podcast Deddy Kobuser, Prabowo pernah ditanya tentang kesiapan dirinya apakah akan maju lagi di ajang Pilpres. Kalau tidak salah edisi podcast ini diadakan pada tahun lalu, dan jawaban Prabowo adalah standar-standar saja, yaitu jika rakyat masih menghendaki. Kira-kira begitu jawaban Prabowo. Jadi lagi-lagi atas nama rakyat pun digunakan. Tidak jauh beda dengan beberapa caleg yang juga mengatasnamakan rakyat. Namun siapa akan peduli jika rakyat masih banyak yang susah? Jika mau jujur dan membandingkan antara kegesitan Pak Jokowi dan Prabowo, ini sangat jauh. Dan kebiasaan belusukan Pak Jokowi tentu saja tidak bisa ditiru oleh Pak Prabowo. Jadi kalau Pak Prabowo sampai jadi presiden, maka apakah ia mampu turun ke lapangan sehingga tidak mudah dibohongi bawahannya atau dipermainkan oleh bawahannya? Pak Jokowi sering belusukan agar tahu bagaimana kondisi di lapangan. Mungkin ada kaitannya dengan keputusan atau kebijakan yang akan dikeluarkannya. Sedangkan Pak Prabowo kayaknya kalau bukan musim Pilpres begini, beliau sulit turun ke akar rumput. Dan bisa jadi Pak Prabowo hanya menyuplai data dari para pembisiknya. Apalagi kalau orang seperti Fadlizon, maka ini sangat riskan. Pak Prabowo rawan mengeluarkan kebijakan yang keliru. Dan ketika Fadlizon berkata bahwa Prabowo adalah opsi terbaik bagi Jokowi lanjutkan programnya, maka ini sulit dipercaya. Karena apa yang dikatakan oleh Fadlizon ini bisa mengandung motif rayuan semata, bukan benar-benar sebagai perkataan jujur. Dan sebagaimana yang sudah kita ketahui bahwa sepak terjang Fadlizon suka menyerang pemerintah sebelum-sebelumnya ini. Jadi bagaimana bisa mempercayai apa yang disampaikan Fadlizon saat ini? Bahkan soal kasus Ratna Sarumpait yang heboh itu, dikabarkan Fadlizon punya andil besar untuk membuat sandiwara paling konyol dan paling jelas kebohongannya. Dan untunglah keburu ketahuan bahwa Ratna Sarumpait hanya sedang oplas, jadi bukan dikebukin. Tapi Fadlizon rupanya tak tersentuh hukum soal ini. Fadlizon tentu harus berhati-hati agar nama Prabowo bisa mengait hati para pendukung Presiden Jokowi, kecuali para pendukung Presiden Jokowi yang sudah menyeberang lebih dulu karena alasan ekonomi mungkin. Nah, Fadlizon mengatakan bahwa Prabowo adalah opsi terbaik Presiden Jokowi untuk lanjutkan programnya. Berarti secara tidak langsung malah Fadlizon mengakui kinerja Presiden Jokowi. Padahal sebelumnya ini Fadlizon paling kental sok kritik ke Pak Jokowi, kini memuji program Presiden Jokowi lewat Prabowo. Benar-benar munafik si Fadlizon ini. Seolah-olah memuji program yang telah dijalankan Presiden Jokowi, lalu agar program ini berlanjut maka digandeng nama Prabowo. Benar-benar munafik si mulut, si ikan buntal ini. Apakah pemirsa yakin bahwa Prabowo sebagai opsi terbaik untuk melanjutkan program Jokowi? Atau malah setelah Prabowo terpilih, justru program itu mandek begitu saja? Jadi demi Prabowo bisa menang di Pilpres, maka Fadlizon akan mengusahakan dengan segala cara, meski dengan cara mengakui kinerja Presiden Jokowi yang sebelumnya dia sudah pernah mencelanya jor-joran. Bahkan kalau tidak salah, Fadlizon pernah berkata bahwa warga tidak makan infrastruktur, dan itu ditujukan kepada apa yang telah Presiden Jokowi kerjakan. Benar-benar munafik ini orang. Dan kini Fadlizon si ikan buntal membawa nama Prabowo yang diklaim sebagai opsi terbaik melanjutkan program Presiden Jokowi adalah gombal semata. Jadi kadang saya bertanya-tanya, apakah keinginan Prabowo untuk meraih kursi presiden adalah demi untuk rakyat atau ambisi pribadi saja? Apakah ambisi Pak Prabowo ini selalu menggebu-gebu setelah kembali dari Jordania? Sebelumnya,
Pak Jokowi seperti mengendorse Pak Prabowo tetapi juga mengangkat Ganjar Pranowo. Seperti yang pernah kita saksikan di tengah sawah, mereka bertiga begitu akrab dan santai, seperti ada kode yang jelas bahwa capres terbaik itu adalah dari PDIP, yaitu Ganjar Pranowo. Dan demi untuk rakyat maka Pak Prabowo bisa mendampingi Pak Ganjar Pranowo sehingga bersatu padu dan tidak banyak memakan energi. Mending energi ini digunakan untuk membangun bangsa dan negara. Jadi mungkin maksud Pak Jokowi itu, kompaklah benar-benar demi rakyat. Karena kalau kalian bersatu, maka seng ada lawan dan tak perlu ada ketegangan di Pilpres 2024 nanti. Maka pembangunan bisa lancar. Dan apalagi mengingat umur Pak Prabowo sudah kepala 7, maka sebaiknya harus tetap menjaga emosi. Jangan sampai nanti di Pilpres 2024 akan terulang lagi sebagaimana di Pilpres 2019 yang sempat gebrak meja di panggung. Suka emosi itu tidak baik loh buat kesehatan. Bisa menyebabkan darah tinggi dan bisa gejala stroke. Sungguh disayangkan. Soal cawapres beberapa waktu lalu, Pak Prabowo dengan pongahnya mengatakan cawapres partai saya besar loh. Nah, dari sini sudah bisa dibaca bahwa ego Pak Prabowo masih tinggi dan tidak mau menerima dirinya diposisikan sebagai cawapres. Maka karena itulah muncul lagi pertanyaan ini, apakah Prabowo mau berbuat dan berada di atas para elit politik hanya demi rakyat atau memang adalah keinginannya atau ambisinya yang sudah lama terpendam. Sampai kapanpun posisi RI 1 harus diraih. Jadi dengan kondisi ini, tampaknya Pilpres mendatang ini akan kembali tegang dan bakal seru. Dan kita akan lihat kedepannya sepak terjang Fadlizon yang akan menyerang capres lawan Prabowo. Jadi bersiap-siaplah, Ganjar akan diserang terus. Tapi sebagaimana Pak Jokowi bilang bahwa Pak Ganjar itu pemberani dan punya nyali, maka tidak mudah deh para lawan menyerangnya. Begitulah kura-kura. Artikel diambil dari Show.com, ditulis oleh Daeng. Bagaimana menurut Anda?